menemukan penjelasan tentang adanya Tuhan secara rasional, logika ilmiah, itu adalah kebutuhan manusia yang manusiawi. Kebutuhan manusia yang bersifat manusiawi. Ya, memiliki pengetahuan bersifat ilmiah mengenai adanya Tuhan itu adalah kebutuhan kodrati kita sebagai makhluk manusia. Makhluk yang memiliki sistem kesadaran rasional. Tidak benar khotbah-khotbah yang mengatakan Tuhan membenci orang yang secara kritis mempertanyakan ada atau tidaknya Tuhan. Itu aneh. Mereka percaya bahwa Tuhan mencipta manusia dengan derajat yang lebih tinggi mulia dibanding semua hewan atau makhluk hidup lain. Dan lebih tinggi mulia itu, derajatnya lebih tinggi itu disebabkan karena faktor kesadaran manusia yang lebih besar. Tapi justru mereka menolak kalau kesadaran itu bekerja. Nah, jadi daya kritis mempertanyakan secara rasional segala sesuatu itu adalah bekerjanya sistem kesadaran itu. Sifat kodrati manusia untuk selalu ingin tahu, mempertanyakan secara kritis, itu lantas dikaitkan dengan tafsiran mereka yang naif tentang cerita mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Firdaus itu. Tafsir itu melantur. Tapi semua perdebatan buntu seperti itu sesungguhnya hanyalah akibat. Orang-orang yang berdebat melantur itu hanya akibat. Akibat dari gagalnya selama ini umat beragama menjawab atau memenuhi kebutuhannya itu. Yaitu kebutuhan berupa penjelasan rasional tentang adanya Tuhan. Nah, lantaran gagal itu, lantaran tidak mampu memberi penjelasan rasional itu, lalu mereka balik mengutuk kemungkinan penjelasan rasional. Jadi penjelasan rasional itu sendirilah yang sekarang dikutuk. Mereka bilang Tuhan hanya dapat dikenali dengan iman, tidak dengan rasio. Ya memang tentu saja. Tetapi kebutuhan manusia selalu ingin memiliki penjelasan rasional itu. Dan tidak bisa. Walaupun dia sudah beriman, itu selalu. Itu udah kodrat manusia. Gitu. Jadi dilarang katanya untuk berpikir secara kritis. Dilarang untuk berargumentasi ilmiah. Bahkan mereka bukan saja bilang tidak bisa mengerti secara rasional, tapi mereka bilang tidak boleh dimengerti secara rasional. Ini udah lebih jauh melantur lagi. Mencoba berpikir secara rasional tentang Tuhan dibilang dosa. Itu adalah tanda tidak beriman. Padahal tiap hari mereka berkhotbah dengan argumen-argumen rasional. Selalu khotbah hanya bisa dimengerti oleh jemaat jika khotbah mereka rasional, logis. Bahkan para pengkhotbah berlomba untuk makin rasional, berlomba agar lebih kuat logikanya. Itu kan selalu. Sampai-sampai karena isi dari sistem rasional mereka terbatas, hanya logika dari hal-hal fisis yang tampak sehari-hari, sehingga mereka mengenakan logika-logika fisika itu ke dalam wacana tentang alam non-fisikal. Mereka menerapkan logika-logika fisika di dalam penjelasan tentang sistem roh. Jadinya ya seperti menteknologikan Roh Kudus. Itu ngawur kan? Harus kita tegaskan bahwa menolak penjelasan yang bersifat ilmiah tentang keberadaan Tuhan itu bisa saja jika Tuhan memang mengizinkan
untuk seseorang sampai tua tetap bodoh. Jadi ada orang-orang yang diakibatkan oleh satu dan lain hal, tidak pernah berkembang daya nalarnya, tidak berkembang daya rasionalnya, sehingga mereka boleh, itu sah saja dan Tuhan tidak marah gitu. Tetapi orang-orang itu seperti kata Auguste Comte gitu, itu menetap terus dalam taraf kanak-kanak. Mereka terus puas sampai tua dengan penjelasan mitis. Mitis ya, bukan mistik. Kalau mistik justru terbalik. Mistik itu adalah kemampuan nalar yang istimewa. Intuisi yang istimewa terlatih. Orang yang terlatih untuk menghayati dan mengalami pengalaman ilahi gitu. Kalau mitis lain, mitis artinya orang yang tak pernah mampu membedakan antara mitos dan realitas. Tetap seperti kanak-kanak, kata Auguste Comte. Walaupun saya sendiri memiliki pandangan yang lain tentang hakikat mitologi, tapi ini setidaknya dalam pentarafan manusia yang dijelaskan oleh Auguste Comte. Jadi boleh saja kita berdalih bahwa ada orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk tetap bodoh. Gitu. Walau dalih itu sama dengan mengatakan Tuhanlah yang dengan tega membiarkan orang-orang tertentu untuk tetap bodoh. Sehingga sering gagal dan gampang jatuh di dalam dosa moral. Gitu. Tapi jika setiap orang sesuai kodratnya, bahwa sistem kesadarannya harus meningkat terus-menerus sejak kanak-kanak sampai dewasa dan tua, maka pada suatu tahap dalam peningkatan kecerdasannya itu, setiap orang akan mencapai pertanyaan-pertanyaan kritis tentang ada atau tidaknya Tuhan. Jadi, pendek kata, manusia butuh penjelasan ilmiah tentang keberadaan Tuhan. Kita butuh itu. Nah, untuk mampu menutup salah satu pintu godaan terhadap iman kita. Itulah kebutuhan kita itu. Pintu godaan ilmu pengetahuan antara lain. Juga kita butuh itu untuk mengajar generasi muda kita. Juga untuk mengajar jemaat kita kalau kita pemimpin jemaat. Sekarang kita langsung masuk pada pembahasan tentang salah satu penjelasan ilmiah filosofis tentang adanya Tuhan. Ini adalah penjelasan atau argumen yang paling terkenal dalam sejarah filsafat dan teologi, yaitu penjelasan dari Anselmus. Anselmus adalah salah satu teolog Kristen terbesar yang lahir sekitar tahun 1033, itu jadi abad ke-11. Lahir di Italia, maka nama sebenarnya adalah Anselmo. Tapi kemudian karena dia berkarya dan menjadi uskup agung di Canterbury di Inggris, maka ia lebih terkenal sebagai Anselmus dari Canterbury. Sampai meninggal dia di kota itu ya, tahun 1109 gitu, awal abad ke-12. Penyebutan namanya pun selalu disertai dengan nama wilayah Canterbury itu, karena pada masa hidupnya sudah terkenal lebih dulu seorang ahli teologi juga berasal dari Italia bernama Anselmus gitu, yaitu Anselmus dari Besate. Nah, pada masa Anselmus itu perdebatan tentang ada atau tidaknya Tuhan sudah sangat gencar, sangat tajam. Kita harus maklum bahwa kekristenan itu bertumbuh sejak awalnya sudah bertumbuh di dunia Helenisme, dunia masyarakat berfilsafat Yunani itu, dan sudah kritik-kritik tentang soal itu sudah sangat berkembang di kalangan para filsuf Yunani sendiri ya. Filsafat Yunani itu sudah sejak masa dulu itu pun menggugat soal-soal ketuhanan di dalam agama Yunani itu sendiri. Dan sebagaimana sudah saya katakan tadi, itu memang sangat lumrah. Itu lumrah untuk bertumbuh
eh, kritik itu seiring dengan bertambahnya wawasan ilmiah di masyarakat itu. Kita ingat misalnya pada saat itu sudah tumbuh salah satu kritik dari kalangan ateis yang sangat terkenal, yaitu berupa pertanyaan. Pertanyaan yang bernada menghujat gitu. Mereka tanya begini, di mana dan sedang bikin apa Tuhan sebelum menciptakan alam semesta? Bagaimana bisa Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kreatif, Maha Kuasa itu tidak bikin apa-apa secuil pun sepanjang bertriliun-triliun abad sejak awal keabadian? Nah, begitu mereka tanya kan gitu. Nah, dan pertanyaan itu bikin tidak berkutik banyak kalangan agama waktu itu. Nah, sehingga para penghujat itu tambah tancap gas. Mereka tambah mengejek. Itu ditambah lagi. Itu tancap gas dengan menjawab sendiri pertanyaan itu. Mereka bilang begini, dalam masa yang sangat-sangat lama itu, Tuhan sedang membangun neraka buat orang-orang yang usil mencari tahu misteri ilahi dengan cara mengajukan pertanyaan seperti itu. Nah, pokoknya zaman itu banyak sekali kritik yang menghujat ya, argumen-argumen dari kaum ateis gitu. Banyak dijawab oleh kaum beriman, tapi dengan menggunakan rujukan ayat-ayat kitab suci sehingga tidak memuaskan, bahkan hanya dituding itu namanya jago kandang ya gitu. Nah, itulah mengapa para teolog seperti Anselmus dari Canterbury itu merasa perlu menyusun filsafat ketuhanan secara positif. Nah, untuk membuat semacam ketetapan gitu. Jadi Anselmus itu berkepentingan untuk membuat semacam ketetapan tentang adanya Tuhan gitu. Nah, dalil-dalil ilmiah bahwa Tuhan ada. Nah, teori Anselmus mengenai penjelasan ilmiah bahwa Tuhan ada itu bunyinya begini. Tuhan itu ada karena ia dapat kita pikirkan sebagai sesuatu yang kita tak dapat pikirkan tentang sesuatu apapun yang melebihi sesuatu yang pertama itu. Nah, jadi sebelum kita membahas teori Anselmus itu lebih jauh, saya perlu menyampaikan satu hal penting, yaitu walau teori Anselmus itu dikenal dalam wacana teologi dengan istilah argumentasi ontologis tentang keberadaan Tuhan, tetapi di sini marilah kita tidak usah menggunakan istilah itu. Karena kita akan terperangkap dalam istilah itu, karena istilah itu diberi sangat banyak makna oleh setiap filsuf yang berbeda. Tapi walaupun dia bersatu, yaitu sebagai filsafat yang mencari tentang dasar keberadaan segala sesuatu, keperiadaan segala sesuatu, tapi tetap kita tinggalkan dulu karena itu bisa memerangkap ya, gitu. Kita akan kesulitan dalam memahami hakikat dari persoalan ini apabila kita terperangkap pada istilah ontologi itu. Jadi bukan saja Anda yang tidak terlatih dalam diskursus filsafat akan mengalami kesulitan, tapi juga orang yang sudah biasa dengan istilah-istilah teknik filsafat, sudah mengerti arti ontologi, tapi belum pernah mendalami pemikiran Anselmus dan diskusi-diskusi yang menyertai itu secara khusus, itu pasti akan terjebak pada istilah itu, akan menjadi penghambat justru. Nah, sekarang kita pusatkan perhatian kita pada tesis Anselmus bahwa Tuhan itu ada karena ia dapat kita pikirkan sebagai sesuatu yang kita tidak dapat memikirkan tentang sesuatu apapun yang melebihi sesuatu yang ada itu. Nah, kita katanya tidak dapat memikirkan tentang sesuatu yang lebih besar, lebih berkuasa daripada Tuhan. Jadi, karena itu, maka berarti Tuhan ada. Kita dapat memikirkan tentang Tuhan yang ada dan tidak dapat memikirkan sesuatu yang tidak ada. Gitu. Nah, teori Anselmus ini
telah menjadi pokok perdebatan di antara para filsuf dan ahli-ahli teologi sepanjang berabad-abad. Dan perdebatan yang buntu. Kritik datang dari banyak kalangan. Salah satu yang terkenal antara lain adalah filsuf besar David Hume. Itu. Tapi kritik yang paling terkenal, ya karena datang dari filsuf yang sangat besar, yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant menolak argumen Anselmus itu. Tetapi yang membela, bahkan yakin bahwa Anselmus itu justru benar, itu pun bukan filsuf-filsuf sembarangan yang bertentangan dengan Kant dan David Hume itu. Jadi yang membela Anselmus, menganggap Anselmus itu benar, itu tidak kurang antara lain dari René Descartes. Kemudian ada Bonaventura. Kemudian Gottfried Wilhelm Leibniz. Lalu Hegel. Nah, Descartes, Leibniz, Hegel itu kan bukan pemikir yang tanpa dasar ketika mereka mengatakan sesuatu. Mereka pemikir-pemikir yang sangat teliti dan sangat-sangat tajam. Jadi ketika mereka membela argumen Anselmus itu, mereka bukan tanpa dasar gitu. Nah, jadi bayangkan pemikir-pemikir besar itu bertarung. Jadi bagaimana sebenarnya gitu. Pertama saya ingin memulai dengan membahas kritik dari Immanuel Kant. Kant mengkritik semua pernyataan yang mengatakan Tuhan ada. Karena tidak sesuai dengan teori atau filsafat pengetahuan Kant sendiri. Ini adalah hal yang tidak banyak dipahami oleh para teolog selama ini. Banyak teolog yang menolak teori Anselmus itu. Sebagaimana kita ketahui memang banyak teolog dari agama Samawi, terutama beberapa teolog dari Protestan seperti Cornelius Van Til, itu juga Barth, itu mereka menolak keras teori seperti Anselmus itu. Tapi mereka termasuk para pengkhotbah dan pengajar teologi yang menolak Anselmus itu juga senang menggunakan kritik dari Kant. Jadi mereka merasa satu barisan dengan filsuf besar Immanuel Kant itu. Tapi mereka lupa atau memang tidak tahu atau tidak pernah disadari kalau Immanuel Kant menolak Anselmus karena menolak kepercayaan adanya Tuhan. Ini yang banyak tidak disadari gitu. Sesuai filsafat pengetahuan Immanuel Kant, sesuatu bisa dijadikan pengetahuan jika ada fenomena yang tercantum secara ilmiah. Pengetahuan yang benar didasarkan atas pengalaman indrawi. Nah, ini sudah ditegaskan sejak David Hume selain Immanuel Kant. Immanuel Kant semakin mendudukkan penegasan itu dalam struktur yang lebih kuat lagi. Struktur epistemologi yang lebih kuat lagi. Jadi pengetahuan yang benar harus ada dasar pengalaman indrawi. Nah, mengenai sesuatu apapun, kita bisa membangun ilmu pengetahuan tentang itu, kata Immanuel Kant, kalau fenomenanya memenuhi syarat epistemologi Kant. Syarat-syarat itu adalah mengenai kategori-kategori yang ada dalam rasio. Yaitu sesuatu itu ada. Sesuatu itu dapat mengisi ruang dan waktu. Nah, Tuhan menurut Immanuel Kant adalah nama dari sebutan untuk sesuatu yang tidak memenuhi syarat kategorial itu. Jadi ya Tuhan tidak dapat dijadikan pengetahuan, kata Immanuel Kant. Kita tidak pernah bisa memiliki pengetahuan tentang Tuhan.
Jadi Tuhan bukan tidak ada atau ada, gitu. Tapi kita tidak bisa memiliki pengetahuan bahwa Tuhan ada atau tidak ada, begitu. Jadi sejak teori Kant itulah istilah agnostik menjadi makin terkenal, gitu. Agnostik itu istilah yang terdiri dari kata a dan gnostik. A berarti tidak, gnosis. Gnosis itu pengetahuan. Jadi tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Nah, sekarang kita lihat René Descartes. Teori René Descartes berdiri pada posisi yang berpihak pada Anselmus. Argumen René Descartes itu begini. Saya menyadari keberadaan saya adalah keberadaan yang penuh keterbatasan. Maka tentu yang tiada terbatas itu ada. Saya berpikir tentang saya ada dan saya penuh keterbatasan, dan saya dapat berpikir tentang sesuatu yang sebaliknya dari saya, yaitu tidak terbatas, dan itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan ada, saya dapat berpikir tentang Tuhan. Tapi menurut Immanuel Kant, dalam rangka membantah René Descartes itu, sesuatu ada bukan karena kita pikirkan. Bahkan bukan karena kita sudah mendefinisikannya. Seperti yang dilakukan oleh Anselmus, yaitu definisi bahwa Tuhan adalah sesuatu yang kita tidak dapat memikirkan yang lebih dari itu. Atau definisi Descartes bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas. Tidak, Immanuel Kant bilang, bukan karena kita sudah adakan definisinya, lalu sesuatu itu berarti sudah pasti ada. Bukan karena kita mendefinisikan sebuah segitiga, bahwa segitiga itu terdiri dari 3 sudut. Bukan karena kita mendefinisikan begitu, maka segitiga itu pasti ada. Terbalik. Karena segitiga itu ada, maka kita pasti dapat membuat definisinya. Ini dibalikkan ya. Jadi status adanya sesuatu itu harus berada di tempat pertama. Definisinya adalah di tempat berikutnya. Jadi pertama-tama Tuhan harus ada dulu. Bukan definisi tentang Tuhan ada maka Tuhan ada, gitu. Bukan definisinya yang membuat dia ada, gitu. Kant lantas menambah dengan guyonan. Jadi Immanuel Kant sesudah menolak itu yang membuat guyonan begini. Jumlah uang kita di bank tidak bertambah karena kita tambahkan sendiri berupa kata-kata definitif. Misalnya kita bilang uang kita ada $1 juta, padahal hanya $1 di bank. Uang kita tidak akan benar-benar menjadi $1 juta hanya karena kita mengatakan $1 juta. Uang kita hanya bertambah jika kita menambahkan uang secara konkret ke dalam tabungan kita itu. Nah, jauh sebelum Kant mengajukan kritiknya itu, masih dalam masa Anselmus hidup itu, seorang pastor di Prancis bernama Gounil sudah mengkritik langsung terhadap Anselmus langsung. Itu. Dia bilang begini, gitu. Anselmus kan bilang kita tidak dapat memikirkan tentang sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan, yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Jadi karena itu maka berarti Tuhan ada. Tapi Gounil bilang kita bisa kok memikirkan tentang yang lebih itu. Nah, jadi apa? Berarti lemah dong teori Anselmus kan? Jadi gimana? Apakah Anselmus, uskup Canterbury itu terlalu bodoh?
terlalu naif. Apakah René Descartes, Hegel, Leibniz itu semua sangat tolol? Bonaventura sangat tolol. René Descartes itu penemu teori koordinat XY itu yang dengan itu kita bisa membuat peta langit ya, peta semesta. Dengan itu pesawat-pesawat terbang tidak bisa saling tabrak kecuali lagi perang memang sengaja menabrakan diri kan gitu. Jadi walaupun di langit itu, di angkasa itu tidak ada tanda-tanda lalu lintas, tidak ada polisi lalu lintas, lampu merah dan markah-markah jalan, jalur-jalur, pesawat bisa tidak saling tabrak karena menggunakan teori dari matematika analitik dari René Descartes itu kan. Begitu juga Leibniz, dia sangat jenius, penemu macam-macam. Antara lain yang ditemukan Leibniz itu adalah dia adalah salah seorang penemu rumus diferensial dan integral gitu. Nah, Anselmus itu tokoh teologi yang diakui oleh para sejarawan sebagai teolog yang sangat cerdas. Begitu juga Hegel gitu. Tapi apakah mereka bodoh? Tidak kan? Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Ini tidak pernah ada yang bisa menjelaskan dengan kadar kebenaran yang memadai. Segala filsafat bahasa sudah dikerahkan untuk membela posisi Anselmus. Tetapi jangankan kritik dari Immanuel Kant, kritik dari Gounil itu, ataupun dari David Hume saja, tidak pernah bisa dilawan. Nah, jadi bagaimana? Gitu. Apakah memang sebenar-benarnya kah argumen dari Anselmus itu tidak benar? Gitu. Masalah ini sudah buntu selama berabad-abad. Masalah ini hanya terjawab di dalam buku saya, Hakikat Etika. Begini. Inilah yang sebenarnya terjadi. Manusia memiliki sistema hakiki dari keutuhan dirinya yang meliputi aspek atau dimensi biologikalnya, fisikalnya, mentalnya itu, spiritualnya, sosialnya, ekologikalnya. Gitu. Nah, itu membentuk satu sistema utuh yang hakiki dari manusia. Gitu. Artinya fitrah yang ideal. Walaupun kemudian banyak yang sudah menjadi rusak. Gitu ya. Nah, sistem itu, sistem utuh yang hakiki manusia itu, selaras dengan sistem semesta yang harmonis. Harmonis baik dalam strukturnya maupun di dalam sejarah semesta itu. Dengan demikian, dengan sejarah semesta yang harmonis, maka alam semesta memiliki tujuan yang baik. Atau yang dalam istilah filsafat disebut teleologis. Ini bahwa alam semesta memiliki tujuan baik itu, Immanuel Kant pun sendiri sebelum meninggal tiba pada kesadaran ini. Nah, faktor teleologis ini oleh para filsuf dihubungkan dengan keberadaan sesuatu yang maha ada, sang maha ada, the supreme being, realitas ultima, alfa dan omega, atau kata Hegel, roh absolut yang menjadi tujuan akhir dari segala sesuatu. Nah, di luar soal teori Hegel dan sebagainya itu masih penuh dengan kelemahan, tetapi ada kebenaran pada soal ini. Gitu. Sistem hakiki dari keutuhan diri manusia itulah yang jika nuraninya masih terpelihara aktif, itu akan memproyeksikan pikiran yang benar
akan berbuah pikiran yang memiliki landasan realitas yang harmonis itu. Jadi, Anselmus mengalami sistem dirinya sendiri itu. Itulah pula yang dialami oleh Descartes, Hegel, Leibniz, Bonaventura, dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali gitu yang mengalami itu. Artinya syarat epistemologi David Hume maupun Immanuel Kant bahwa pengetahuan harus berdasar pengalaman indrawi. Ya, Anselmus, Descartes, dan Leibniz itu memenuhi syarat itu. Mereka mengalami dengan indera-indera dalam batin mereka apa yang merupakan sistem, termasuk sistem biologi itu. Jadi ini indrawi dan fenomenal, bukan sesuatu yang murni batinnya saja. Jadi mereka mengalami sistem diri manusia yang hakiki. Anselmus sering mengulang-ulang keyakinan seperti Agustinus, yaitu bukan lebih dulu berusaha mencari pengertian ilmiah tentang adanya Tuhan, baru saya bisa percaya. Tapi sebaliknya, saya beriman dulu, maka pengertianku akan benar. Ya, terkenal diktum mereka, fide quaerens intellectum gitu. Jadi pikiran maupun definisi tentang Tuhan dari Anselmus itu bisa saja masih memiliki kelemahan dalam hal rumusan bahasanya. Tetapi tentang apa yang hendak dikatakannya itu sungguh-sungguh memang real. Sesungguhnya memang ada. Itulah yang pula dirasakan oleh René Descartes, juga oleh Leibniz, dan tentu saja Hegel gitu. Walau mereka semua tidak atau belum bisa mendefinisikan, merumuskan teori mereka sendiri secara cukup memadai kebenarannya, karena mereka belum cukup melihat kejelasan itu secara utuh. Belum cukup melihat seutuhnya hubungan antar sistem hakiki dari keutuhan diri manusia yang selaras dengan sistem alam semesta yang harmoni. Begitu.